hal yang mungkin harus kita persiapkan baik-baik. Apakah kita benar-benar terbuka, ataukah kita hanya terbuka melihat saja, atau terbuka tanpa kita siap untuk menghadapi dari keterbukaan itu. Nah, dari yang saya paparkan tadi, saya menerapkan budaya positif, yaitu menerapkan budaya internet sehat. Artinya internet sehat itu bagaimana kita bisa menyikapi sebuah informasi yang dari luar yang sangat bebas itu, bagaimana tidak hanya kita bersikap untuk memblokir ataupun menutup dari internet itu, tetapi ada sebuah kesadaran dari para siswa ataupun mungkin dari rekan-rekan yang sekalian yang rekan-rekan kita, bagaimana untuk menyikapi ataupun bagaimana bisa untuk menangkal dari informasi tersebut. Artinya mereka secara bijak menggunakan informasi tersebut. Nah, budaya-budaya baik itu adalah satunya adalah internet sehat. Ya, melakukan pertama saya lakukan itu adalah dengan cara, ya, tahapan-tahapannya adalah melakukan sosialisasi tentang internet sehat. Ya, kemudian melakukan gerakan internet sehat dan melakukan diskusi dengan kajian tentang internet sehat, baik itu nanti melalui pembelajaran intra kurikuler, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maupun sosialisasi terhadap guru-guru untuk disampaikan terhadap di materi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, ketiga, melakukan aksi sebuah lomba internet literasi terkait dengan internet sehat dengan menggunakan melalui media sosial dengan bijak dan yang saling menguntungkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk mendukung, salah satunya adalah di luar dari internet sehat itu adalah aksi baik yang mau kita laksanakan atau rencanakan kita dan sosialisasikan adalah kebersihan lingkungan dan kesepakatan kelas yang wajib dijalankan diterapkan oleh murid dan guru. Kemudian tolok ukur dalam melaksanakan kegiatan internet sehat, yaitu dengan melalui penggunaan media sosial yang bijak dan menguntungkan adalah meningkatnya penggunaan sosial media untuk kegiatan positif pada siswa dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya menggunakan media sosial untuk kegiatan berwirausaha, lomba literasi digital, dan video literasi digital. Jadi tolok ukur bagaimana mereka bisa menggunakan itu adalah saat mereka melakukan interaksi melalui media sosial. Nah, itu sudah mempunyai istilahnya tidak di luar dari batasan-batasan norma itu aja. Terus yang kedua terkait dengan gaya hidup bersih dan sehat. Tolok ukur dalam pelaksanaan gaya hidup bersih dan sehat di mana siswa sudah mulai terbiasa untuk melakukan gaya hidup bersih dan sehat. Indikatornya terlihat dari kelas yang bersih, sampah yang tidak berserakan, dan siswa dalam melaksanakan kegiatan bersih terlihat antusias dan akan menjadi sebuah pembiasaan yang baik. Nah, berikutnya adalah lini masa. Lini masa itu ada tahapan-tahapannya. Pertama itu adalah melakukan sosialisasi ini awalnya, kemudian izin dengan kepala sekolah, diskusi dengan rekan sejawat, baik itu guru maupun tenaga pelaksana TU dan lainnya. Kemudian membangun komunikasi dengan murid untuk melakukan tindakan sosial terkait dengan internet sehat maupun gerakan bersih dan sehat. Kemudian bekerjasama dengan seluruh warga sekolah untuk kegiatan bersih lingkungan sekolah dan masukkan sosial media untuk pembelajaran bagaimana membuat informasi yang bijak dan menguntungkan. Dan berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan adalah kami berharap kepala sekolah dan jajaran para manajemen untuk menerapkan perilaku dan budaya internet sehat dan budaya bersih dan sehat. Yang kedua, semua guru agar bisa mengimplementasikan kegiatan tersebut dalam materi pembelajaran dan kegiatan dalam pembelajaran. Dan terakhir adalah bagaimana siswa untuk lebih aktif dalam menyebarkan budaya baik tersebut, baik melalui sosial media dan teman-teman dalam bermasyarakat. Nah, berikut demikian adalah sebuah paparan kami, yaitu untuk menunjang dari sebuah visi misi dari sekolah terkait dengan keterbukaan, bagaimana mereka berkomunikasi secara terbuka, yaitu dengan melakukan sebuah gerakan internet sehat. Artinya mereka bisa memfilter secara informasi tersebut dari diri sendiri. Dan berikutnya adalah bagaimana melakukan
bahwa sebuah kegiatan bersih dan sehat itu sudah menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Nah itu gambarannya dari kegiatan aksi baik ini untuk mendukung dari visi dan misi sekolah, yang semoga kegiatan dan rencana ini sudah masuk menjadi sebuah inti dari atau pembelajaran yang ada di sekolah. Demikian paparan dari kami. Untuk kami berharap Bapak sekalian bisa memberikan arahan dan bisa memberikan masukan agar menjadi kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian paparan kami. Bapak mungkin ada tanggapan atau arahan diskusi ataupun mungkin lebih kritikan. Terima kasih. Bapak. Saya Silakan Pak Aris. Saya melihat ini nanti bentuk real kegiatannya gimana? Maksudnya kan ini kan kayak kita kampanye atau apa itu kok masih belum misalnya gurunya itu nanti harus apa atau dari siswanya saja. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Aris. Memang ini masih belum real dan detail di dalamnya. Kami ini istilah sebuah gerakan atau istilah kalau Bapak tadi mengatakan kampanye ya, kampanye. Nanti ini kami akan melakukan sebuah program untuk internet sehat itu kita buat ke dalam sosialisasi ke guru, bagaimana bisa masuk ke dalam pembelajarannya, itu satu. Terus kedua, terkait dengan literasi itu kami akan masuk selain kepada guru, kami akan sosialisasi ke siswa Pak, dari pembelajaran di siswa itu, baik itu berupa materi, baik itu berupa nanti video-video di kelas, ataupun mungkin dari sebuah kegiatan misalnya lomba literasi terkait dengan internet sehat itu. Nah, goalnya nanti di hasil adalah kita akan membuat sebuah media sosial, karena sekarang media sosial itu sudah banyak digunakan untuk pembelajaran ataupun mengumpulkan hasil pembelajaran. Nah itu kami akan melihat kemudian memantau apakah itu sudah terpenuhi ataupun istilahnya sudah tersosialisasikan. Karena kalau ini kan kemarin banyak diskusi melihat tolak ukurnya di mana berhasilnya itu. Okay. Apakah siswa itu sudah tahu bahwasanya ini ada yang terlarang, tetapi terlarang itu hanya sekedar tahu dan tidak dilaksanakan, menurut Pak. Nah itu gambarannya Pak Aris. Nanti kami akan dalam bentuk sebuah gerakan, sebuah program kerja dan sebuah target kerja yang nanti akan kita tindak lanjuti. Itu belum jadi, hanya ini draft untuk kita rencanakan di aksi baiknya itu. Terima kasih Pak Aris. Mungkin ada tanggapan lain atau mungkin ada saran lain Pak? Kalau saya sih mungkin lebih enak kalau pas pemaparan di PowerPoint kan ya barangkali. Ya, sehingga saya itu bisa, poin pentingnya ini ya, mungkin seperti itu barangkali. Siap, terima kasih Pak. Nanti kalau tidak lanjut lagi lebih detail kita akan sosialisasi akan buat PowerPoint-nya. Oke, terima kasih Pak. Mana? Mas. Saya patut berbangga karena ada inisiatif untuk minimal mengurangi penyakit dari anak-anak ketika misalnya HP diberikan sekolah. Memang kita tidak bisa berdiri karena itu bukan sebuah alat yang sekarang itu kalau misalnya punya, kita sama dengan kata-kata tempurung. Dan kalau dilarang itu juga nanti nilai manfaatnya itu berkurang. Tapi dengan ini saya berharap ada positif. Cuma begini, tapi kalau misalnya ingin mengukur tolak ukur itu artinya kita harus punya semacam guide dulu. Jadi dikatakan misalnya ini adalah ada positif, berarti start awalnya kita harus tahu nih. Nah barangkali Pak Ari mungkin bisa ada survei kebetulan, bisa pakai sampel, bisa simulasi dan mengenai penggunaan medsos untuk kepentingan pendidikan misalnya. Jadi anak-anak itu dari misalnya dia punya kayak WA, kayak Facebook, Instagram itu yang mereka sering gunakan itu berapa kali dia dalam sebulan misalnya.
Kalau misalnya iya, dikasih berapa jam. Nah, itu saat awal. Ketika dengan punya data itu, maka nanti ketika misalnya sebuah dengan data ini kita survei lagi. Nah, akhirnya apa? Ada data real yang nanti bisa kita jadi sebagai pedoman. Khawatir kalau misalnya dengan hanya berangan-angan, Pak. Karena pas sekarang kan database harus real. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang sulit adalah ini membudayakan, Pak. Jadi ketika sudah istilah anak-anak itu nanti ada beban mengisi koma kan dan membudayakan bahwa nanti oh ini kalau misalnya mau dibuat kebaikan yang di sekolah itu adalah akan saya bawa ke masyarakat. Nah, ini kadang kita rusak. Mungkin di sekolah saja anak-anak itu pintar, Pak ya. Nah, ketika sudah di masyarakat ya karena pengaruh lingkungan, pengaruh macam-macam, akhirnya budaya baik pagi di sekolah yang nanti kita pakai untuk kepentingan ini ternyata semakin lama semakin hilang. Nah, ini gimana untuk istilahnya kita itu minimal ada pengendalian ketika sudah sekolah itu kan apa karena parameternya anak-anak nanti ini menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Karena endingnya itu kan kita kan dari apa namanya kebiasaan menjadi sebuah budaya. Ini ya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat sebuah survei Pak ya, Ya. kalau ukurnya, goalnya. Ya Pak, baik kami akan tindak-lanjuti. Yang pasti ini kita breakdown dari visi dan misi kita. Kemudian kita melihat dari keterampilan 4C Pak 21 di mana itu adalah salah satunya ada keterbukaan dan di mana siswa itu adalah mampu harus berpikir kritis, menggunakan komunikasi yang bijak. Nah, salah satunya itu. Nah, maka muncullah ini bagaimana kita membuat sebuah mengolah informasi yang benar dan bijak. Nah, itu okay. Nah, terkait dengan itu kami nanti akan lebih banyak kita lanjuti lagi bagaimana mensosialisasikan, menerapkan ke dalam pembelajaran, menerapkan ke dalam sebuah kegiatan intrakurikuler dan mungkin ke dalam sebuah pembiasaan yang baik. Nah, itu dan harus kontinu dan intens. Soalnya nanti kalau di terakhir nanti akan kita buat sebuah hasil survei ataupun sebuah evaluasi ya, apakah ini sudah tercapai atau tidak. Mohon maaf, memang ini di awal jadi sebuah kayak karena Bang Haris tadi ada sebuah kampanye atau gambaran, sebuah rencana, sebuah aksi yang akan kita laksanakan. Insya Allah kita akan lakukan dengan sebuah yang lebih detail lagi. Dan memang Pak, kalau kita tidak lakukan secara kontinu, tidak akan menjadi sebuah budaya, pasti akan hilang. Nah, itu yang ya memang kayak hukum alam, sehingga ya memang harus kita laksanakan secara istiqomah dan kontinu. Terima kasih Pak masukannya dan sarannya. Insya Allah nanti kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi itu Pak. Mungkin baik Bapak Ibu, mungkin aksi pagi ini akan kita tindak lanjuti dengan di tahapan-tahapan berikutnya, di mana tahapan berikutnya itu adalah kita akan melakukan gerakan secara masif dan gerakan itu terus menerus, baik itu dalam pembelajaran ataupun melalui kegiatan kita sehari-hari. Saya pikir itu dari paparan dari kami. Saya terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk memberikan masukan terkait dari kegiatan dan aksi nyata ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambunglah rekamannya. Jadi nanti